Fajar kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Apa? Meninggal? Ma, papa kenapa, Ma? Papa di mana sekarang, Ma? Papa kenapa, Ma? Papa kamu sudah nggak ada. Sudah meninggal dunia. Papa, nggak mungkin, Ma. Ma, Papa kenapa, Ma? Keluarga ini hari demi hari sial terus. Punya masalah terus. Ini semua karena kena kutukan. Ma. Karena kamu yang gak mau ngasih uang pelangkah. Ma, Mama nggak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Ini bukan gara-gara uang pelangkah, Ma. Halah, karena apa coba? Dasar kamu ini gak tahu diri. Semua gara-gara kamu. Ma, Mama kenapa sih terus nyalahin aku, Ma? Padahal apa yang Mama minta itu cuma mitos, Ma. Ini tuh kita nggak ada masalah, ini cuma hanya gara-gara uang pelangkah. Diam kamu. Yang jelas papa kamu sudah gak ada. Sudah meninggal. Ma, aku minta tolong, Ma. Cukup, Ma. Mama tolong jangan salin Adelia terus. Kasihan Adelia, Ma. Adelia kan sekarang sedang berduka karena papanya meninggal. Kamu kira aku gak berduka? Aku kehilangan suami. Ma, Papa meninggal. Itu artinya keberuntungan buat kita, Ma. Sekarang kita mikirin gimana caranya supaya kita bisa menguasai semua yang mereka punya. Dan sekarang yang harus kita pikirkan, gimana caranya kita bisa menguasai semua yang mereka punya. Jangan sampai harta warisannya jatuh ke tangan Adel, Ma. Anak kandungnya. Ya, pinter kamu. Jangan sampai semua harta ini jatuh ke tangannya Adel dan Fadlan. Ya. Adelia, aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian papa kamu. Terima kasih ya, Roy. Adel, Fadlan, kalian harus tetap bersatu ya. Harus kuat. Aku lihat ada aura hitamnya menyelimuti pernikahan kalian. Aura hitam? Maksud kamu ada makhluk jahat gitu? Iya, seperti makhluk gaib jahat. Sepertinya ada orang yang sengaja mengirimnya untuk menghancurkan keluarga kalian. Maya, Mas Hendra, aku datang ke sini ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Fajar. tolong lepasin tangan kamu. Takut orang menilai negatif sama aku karena suamiku baru meninggal. Siapa cowok itu? Mukanya aneh. Aku merasakan aura negatifnya kuat sekali. Aura hitamnya membuat aku sakit. Oke, Maya. Tapi kita boleh dekat lagi kan? Kamu sekarang sudah janda, aku duda. Jadi nggak ada salahnya kita berpasangan, ya kan? Aku mau ketemu Amel. Oh, aku juga mau ketemu Amel. Aku kangen sama anak kandung kita. Maya, kalau kamu butuh teman curhat, aku siap. Janda kaya seperti ini jadi incaranku.
Ya Allah kak, kenapa barang-barang aku dikeluarin semua kak? Papa tuh udah meninggal. Dan selama ini kamu tuh udah menikmati semua fasilitas dari papa kamu. Dan mulai sekarang, kamar ini jadi milik aku. Kamu tidur aja tuh di kamar belakang. Tolong kak, kamar di belakang itu sempit kak. Sekarang aku udah berdua sama Mas Fadlan kak. Nggak cukup untuk kami berdua kak. Terserah. Aku nggak peduli. Kak, Amel minta pengertian kakak ya kakak, tolong. Apa? Pengertian kamu bilang? Selama ini kamu tuh nggak pernah pengertian sama aku ya. Udah nikah duluan, terus ngelangkahin aku. Dan sekarang kamu minta pengertian dari aku. Sadar kamu. Apa ini sih? Ini mah. Ada. Kalau kamu mau masalah ini selesai, cepet kasih uang pelangkah buat Amel. Kamu kan udah dapat uang warisan. Jadi uang 100 juta itu kecil buat uang pelangkah Amel. Tinggal sekarang kamu mau ngasih apa enggak, itu aja. Ya Allah ma, Papa itu baru aja meninggal ma. Tanah kuburannya itu belum kering. Mama udah ngomong warisan ma. Di mana perasaan mama? Enak aja kamu ngomong ya. Aku ini juga kehilangan suami. Kamu itu sumber masalah semua ini. Mana kunci mobil kamu? Cepat! Mana? Tapi kak, Gak mau tahu. Atau aku mau ambil buruan nggak? Cepat! Kunci mobilnya! kak ye. Lama lu. Mulai sekarang, mobil papa aku yang bawa. Ngerti? Apa lo bilang, Roy? Ada sosok laki-laki lagi ngobrol sama mamanya Adel. Terus lo bilang sosok itu jahat? Aura hitamnya kuat sekali. Aku jadi mikir, apa ini ada hubungannya sama masalah beruntun yang terjadi antara kamu dan keluarganya Adel? Roy, ini masalahnya gue nggak ngerti mesti ngomong apa. Soalnya gue percaya nggak percaya sama beginian, tau nggak lo? Ya udah kalau gitu gimana kita ke rumahnya Adel? Aku pengen bersihin aura hitam yang ada di rumahnya. Ya, oke, gue sih oke-oke aja. Cuman masalahnya rumah ini kan bukan rumah gue. Nah, gue nggak tahu mamanya Adel tuh bakal ngizinnya atau enggak. Kalau gitu nanti kita coba ke sana. Yang penting sekarang kamu harus hati-hati, jagain istri kamu, banyak-banyak doa dan dekatkan diri sama Tuhan. Roy! Jangan lari! Roy, tunggu. Ada apa sih, Roy? Ini kok aneh banget ya? Ini pohon kuat banget loh, nanti bisa jatuh. Ada sosok makhluk gaib yang mau mencelakakan kita. Fadlan, kamu harus hati-hati mulai dari sekarang. Karena kamu akan menjadi sasaran dari makhluk gaib itu. Amel? Papa? Ngapain kamu datang ke rumah dukun ini? Aku nggak tahu kalau ini rumah dukun, Pak. Aku kesini cuman mau beli obat karena akhir-akhir ini aku suka sakit kepala. Jangan bohong kamu. Apa itu? Lepasin! Kamu suka sama Fadlan? Kamu nggak usah takut sama Papa. Rahasia kamu aman di tangan Papa. Kan aku Papa kamu. Jadi kamu tenang aja. Papa sayang sama kamu. Sebetulnya aku nggak terlalu suka sih sama Fadlan. Tapi aku senang kalau Fadlan sama Adelia berpisah. Jadi aku akan menghancurin hubungan mereka. Karena selama ini Adelia itu selalu bahagia di atas penderitaan aku, Pak. Amel, Papa akan bantu kamu dapetin Pak. Roy. Fadlan, mau ngapain kamu kesini? Jangan sampai laki-laki itu mempengaruhi tante. Fadlan, ngapain sih kamu ajak dia ke sini? Ngerusak suasana rumah ini aja. Pergi kamu, pergi! Roy, ayo, pergi aja. Mas, kayaknya kita harus cepat pergi dari rumah ini, Mas.
Karena Mama sama Kak Amel tuh bakal nguasain rumah ini. Sayang, ini kan warisan dari papa kamu. Harusnya kamu itu menjaga warisan dari papa kamu. Kamu harus lawan sayang, demi papa. Ya. Atau enggak gini aja. Ya, gimana kalau kita kasih aja uang pelakanya sama Amel, biar urusannya selesai. Enggak Mas. Aku nggak percaya. Uang pelangka itu mitos, Mas. Ada. Muka kamu. Sana pergi. Sana pergi. Sana. Enggak kamu. Adil istri kamu. Enggak, bukan istri aku. Sana enggak. Sana. Jadi sana. Jangan pegang. Mas Fadlan. Kalian ini ngapain sih? Teriak-teriak aja. Mas Fadlan, Adel nggak tahu dari tadi Mas Fadlan tuh teriak-teriak. Dan sekarang Mas Fadlan itu pingsan, Kalian berdua ini benar-benar bikin apes. Sial terus. Bikin masalah aja. Makanya, kalau ada aturan buat ngasih uang pelangka itu diikutin. Sekarang jadi sial terus kan kalian? Mas bangun, Mas. Mas bangun, Mas. Mas. Kamu udah sadar, Mas? Jangan. Kenapa kamu? Aku nggak tahu, Ma. Syukurin. Karena papa, aku bisa kacaukan hubungan Mas Fadlan dengan Adel. Makanya aku ingin ketemu sama kamu. Karena Mas Fadlan pernah cerita soal kamu. Adel, aku bisa merasakan kalau kamu di dalam tekanan. Aku bisa bantu kamu. Fadlan itu teman aku. Cepetan pulang. Kamu kan harus masak. Mama udah lapar. Malah ngobrol. Udah tahu suami lagi sakit. Dasar nggak tahu diri kamu. Ada yang nggak beres terjadi di rumah kamu. Adel, aku harus ikut ke rumah kamu. Fadlan dalam bahaya. Tapi kan Mama itu nggak akan suka kehadiran kamu. Amel, tunggu Amel. Apaan sih? Amel, aku harus bicara sama kamu. Bicarain apaan? Soal Fadlan dan Adelia. Lo mau bicarain apaan emang? Fadlan itu teman aku. Jadi wajar aja kalau aku peduli sama mereka. Ah, males ah ngurusin mereka. Aku cuma mau ingetin. Jangan pernah dekat-dekat sama dunia gaib. Jangan pernah manfaatkan dunia gaib untuk kejahatan. Adelia dan Fadlan itu orang baik. Dengerin ya. Jangan suka campurin urusan orang lain. Atau lo akan kena akibat. Adel, sekarang juga kamu pergi ke bank. Ambil semua uang papa kamu di bank. Ma. Curang kamu. Ma, dengerin Adel dulu, Ma. Itu semua ada prosesnya. Papa kan punya pengacara, Ma. Kamu itu anak kandungnya papa dan sudah tertulis di perjanjian di bank. Cuma kamu yang bisa mencairkan uang itu. Tapi Adel nggak bisa ngambil gitu aja. Bohong kamu. Alasan aja. Ini ada apa ya?
Mas, ayo kita pergi dari rumah ini yuk, Mas. Kamu siapa kamu? Kamu jangan nakitin aku ya. Jangan nakitin aku. Emang kenapa sih dengan muka aku, Mas? Aku ini Adelia, sama istri kamu, Mas. Bukan. Kamu itu bukan istri aku, bukan. Istri aku tuh mukanya nggak keriput kayak gitu. Kamu pergi kamu. Kamu ngapain di sini? Emang kenapa dengan muka aku, Mas? Lihat itu. Suami kamu aja jadi nggak waras gitu lihat kamu. Ini akibatnya apa? Karena kamu itu menolak memberikan uang pelangka. Makanya nggak akan pernah bahagia hidup kamu. Nggak akan pernah. Mas Hendra. Maya, aku datang sini untuk nengokin kamu. Karena aku mau tahu gimana kabar. Luar biasa. Maya jadi janda kaya raya. Ini semua akan bisa aku nikmatin kalau Maya jadi milikku lagi. Pak, gimana kalau Papa tinggal di sini? Kan Papa tiri aku udah mati. Jadi kita boleh tinggal di sini. Gimana? Enggak. Papa itu baru aja meninggal. Kalian hormati dong. Heh, jaga mulut lo ya. Ini papa gue. Kamu nggak boleh ngelarang sembarangan. Papa kamu tuh udah mati. Jadi sekarang aku yang akan kuasain rumah ini. Ini tuh rumah aku. Kalian nggak boleh seenaknya. Bukan rumah kamu lagi. Sejak papa kamu meninggal, rumah ini dalam pengawasan aku. Rezeki nomplok. Aku kaya raya. Perempuan itu satu-satunya penghalang di sini. Aku akan usir dia.